Malam Pak. Selamat malam semuanya. Baik Pak. Bisa. Masih dalam masih dalam Selamat malam, perjalanan Pak. Pak. Ya, kita ketemu kembali dalam perkuliahan hukum telematika, telekomunikasi, informasi dan komunikasi. Ah, di agenda terakhir ini kita untuk sesi berikutnya Anda sudah UTS, ya. Ini sesi ketujuh. Kalau Anda periksa di Siakat lihatnya itu ini sesi ketujuh, sesi 8 itu Anda UTS. Jadi tidak terasa Anda sudah UTS. Udah mid test. Terasanya itu kalau Anda bayar kuliah baru terasa gitu ya. Baik. Nah, di agenda yang ketujuh ini kita masih melanjutkan kalau tidak salah persentase tugas kelompok ya. Oke. Ketua kelasnya siapa lagi? Eros ya? Mana Eros? Bukan, kelas. Di sini siapa ya? Ibu Tri ya? Lupa saya. Saya ada empat Fahri, kelas jadi. Pak. Oh, Pak Hari, ada empat kelas nih hukum telematika, jadi saya agak sedikit lalih. Eh, Mana Pak Hari? Pak Hari belum join? Mungkin masih dalam perjalanan, Pak. Karena Oh, tadi kan dari UPT PPA, mana? Lembaga Pemasyarakatan Perlindungan Perempuan Anak dan Pak. Anak, Pak, di UPT di Pulau Gadung, Pak. Tadi saya Oke. sama Fahri soalnya, Pak. Fahri Ah, sedang dalam perjalanan pulang ke Tangerang. Selamat malam Pak dosen. Ahmad Wahyudi hadir Pak dosen. malam, malam, malam. Belum absen, belum absen. Kita cepat Oh, benar belum mau absen. dosen. Saya kira udah absen Pak dosen. Belum. Kita mau ini dulu, hancur-hancuran, mau diskusi dulu. Oh gitu Pak dosen. Ya kebetulan ini juga jalanan ini macet hancur juga Pak dosen. Hmm. Oke. Sekarang saya undang aja kelompok berapa yang mau diskusi. Silakan. Nggak ada. Anda baru satu kelompok loh yang diskusi di kelas ini kalau tidak salah. Di catatan saya itu sebentar. Telematika hari Kamis. Saya Rabu ada. Telematika Kamis. Ya, hanya kelompok 4 nih. Ada lagi yang. Jadi 1, 2, 3, 5, 7. Belum. Nggak ada nilainya nanti di UTS nanti. Kelompok 5 kayaknya Kelompok perasaan satu udah. sudah, Pak. Tadi saya Kelompok tanya lima nggak ada. sudah. Saya tadi tanya respon Sekarang nggak ada. kelompok 6, Pak. Kelompok 5 Hah? sudah kemarin Pak. Serius. Serius Serius. Pak. Sekarang Swear, kelompok 6, Pak. swear Pak kemarin Pak sama Pak Fahri Solaudin juga Pak. Kelompok satu Oh, udah Pak, paling pertama. oke. Kelompok Mana ya? Sebentar. Aku kelompok juga mau ini. kelompok Kelompok 5 Satu. dua, kemarin kelompok sudah tiga juga Pak. udah, Pak. Waduh, sudah Pak. Habis itu Pelan-pelan, kemarin Turut-turut pelan-pelan. kemarin, Pak. kemarin Ya, Bapak pelan-pelan. bilang lapar mau makan dulu gitu. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Santai. Itu waktu saya masih di daerah kemarin mungkin itu ya. Oh, oke Eh, siap Pak. Seperti apa tadi, kelompok satu sudah. Lanjut. Oh, oh, kelompok 5 udah Pak. Kelompok Satu. lima. Udah, Pak. Sudah, Pak. Dua. Pak. Turut, Pak, kemarin, Pak. Iya, Tiga udah Pak, kelompok tiga. pelan-pelan biar tertib. Kita ini kuliah di planet Mars nih. Jadi bukan di ruangan kelas. Jadi pelan-pelan gitu ya. Kita kuliahnya kan di planet nih. Jadi agak biar nggak kredit ya. Satu-satu coba. Kelompok satu sudah, kelompok lima sudah, kelompok dua sudah. Ada lagi yang Sudah Pak, belum kelompok saya. dua sudah Kelompok Pak. tiga sudah, Pak. Oh, kelompok tiga. Empat Oke, sudah, jadi Pak. Empat sudah, Pak. Kelompok saya tiga empat ulang, sudah Pak. saya ulangi dulu, biar nggak kredit. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, betul? Ya, sudah, Betul. Pak. Betul, betul. Oke. Betul, Pak. Betul. Nah, nah, sekarang kita masuk berarti kelompok 6. Betul, Betul. Pak. Iya, Baik, betul. silakan kelompok 6 presentase. Ini terakhir Anda. Karena di sesi ke-8 besok di Selasa, di Kamis depan kita udah UTS. Kita nggak mungkin saya monitor lagi di laptop. Anda silakan mau jungkir balik, mau lihat Google apa segala macam silakan. Hanya hanya malaikat saja yang ngawasi nanti Anda gitu ya. Oke. Pak, izin, Pak. Izin, Pak. Ah, Kalau bisa langsung sama kelompok 7, Pak, biar selesai. oh iya boleh, boleh.
Ya, Jadi minggu depan sudah UTS gitu, Pak. iya betul. Iya, nanti kalau nggak selesai malam ini, berarti teman kelompok 6 apa 7 kan ada daftar nama-namanya. Berarti akumulasi nilainya mungkin agak minim gitu ya. Iya, Ya, Pak. Siap, siap. oke. Kelompok Sekarang kelompok 6 dulu apa Malam, 7? Pak. kelompok 6 dulu, Pak. Ya, Pak, silakan izin saya oke, Pak. Sesuai urutan saja. Kenapa on cam mau berpelukan? Kenapa dalam kondisi on cam Prisco? Kenapa mau on cam? Apa on cam? Mau off? Kenapa mau berpelukan apa mau ngapain? Iya, ada dalil alasannya dong. Kita kan anak hukum, Pak. Saya off cam lagi off cam sementara di nggak bisa di dalam kerjaan saya untuk nggak apa-apa kita nih. Pak, saya mau karaoke dulu, Pak. Jadi saya off cam. Ya, boleh. Yang penting ada argumentasinya, ada keterangannya. Nggak Itu dilarang ya, anak Pak? hukum. Enggak, tapi ada keterangannya. Baik, Pak, Pak. saya off dulu Pak ya, off cam. Kenapa? Saya mau berpelukan dulu. Boleh, yang penting ada keterangannya. Gitu ya. Oke. Nanti tinggal saya yang pertimbangkan gitu loh. Ini logika tidak gitu dong. Iya, 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 Oke? iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Baik. Silakan 6 apa 7? Tadi katanya mau giliran dipersilakan pada diam baik. Sesuai urutan saja, Pak. Kelompok 6, Ya. silakan. 6 dulu berarti silakan 6 disapa dulu teman-teman kelompok 6-nya ya, jangan siapa tahu Anda sendiri saja gitu. Ya, silakan dicolek dulu teman-teman kelompoknya. Ada sudah join apa belum? Sudah, Pak. Sudah hadir. Yes. Bisa ditampilkan slide-nya, PowerPoint-nya atau makalah papernya Anda. Coba dibantu yang agak cepat dikit. Biasanya kalau kuliah pakai laptop itu bisa gitu ya. Kalau pakai handphone agak susah memang. Karena nanti kan di akhir kuliah ini saya mau kasih juga apa namanya. Kalau berkenan gitu, saya mau berikan apa namanya? Kisi-kisi UTS, Pak. Kisi-kisi dan gizi. Permintaan itu ada 2. Diterima atau ditolak. Tergantung pertimbangan. Ya, tergantung pertimbangan hakim dong. Betul, Kan gitu. betul. Kalau permohonan itu kan ada 2, diterima atau ditolak. Sama Baik, kayak Pak. anak. Siap, Oke. siap, siap, Pak. Oke. Silakan dulu kita presentasi dulu ya. Kita masuk ke agak serius dulu kita kuliahnya. Jadi begini, biar cepat untuk teman-teman kelompok 4, kelompok 6, poin-poinnya saja. Misalnya tentang apa di situ judulnya Anda yang Anda ungkap. Kemudian peristiwa hukumnya seperti apa. Contoh kasusnya seperti apa. Baru itu kita ketemu sarannya apa, kesimpulannya apa. Kita masuk diskusi. Kan efektif. Oke? Jangan dibaca keseluruhan. Nanti nggak efektif waktunya. Nggak kebagian nanti teman-teman kelompok 7 ini. Jelas ya? Jadi poinnya saja yang dibaca, tapi bergantian tetap. Biar berkesan Anda itu tugas kelompok, walaupun cuma 1 orang yang mengerjakan. Kasihan dia yang mengerjakan juga, dia yang baca sendiri. Ya biar berkesan sama saya bahwa ini tugas kelompok. Jadi gantianlah dibacanya, biar berkesan, oh ini kerja kelompok. Padahal saya tahu cuma 1 orang yang kerjakan. Udah begitu aja. Kan begitu. Gitu ya. Saya kan pernah juga mahasiswa, bro. Oke? Jadi pahamlah kita dunia ini ya, ya. Semua terbuka. Iya. Kita tahu juga itu. Silakan ini Jadi anak. maksud saya apa namanya? Seperti tadi saya sampaikan, silakan kelompok 6 yang mau tampil dulu, ditampilkan dulu slide-nya, kemudian dibaca poin-poinnya saja. Pak, kalau bisa kelompok 7 duluan, Pak. Ini kelompok 6 bisa ini masih di handphone, pakai handphone agak susah Ya. ini. Ya silakan kelompok 7 dulu, tapi
dicolek dulu teman-temannya kelompoknya. Saya khawatir, oh ini sudah hadir kayaknya karena udah 50-an ya. Anda itu kan 54, kalau sekarang 51 pasti yakin saya udah hadir. Oke, silakan kelompok 7. Agus. Sebentar, Pak, sebentar. Di-prepare dulu, Pak. Ya. Bentar, Pak, mau dikerjain dulu, Pak. 7. Bentar. Izin Ketua Kelompok 7, saya masih dalam perjalanan, mungkin nggak bisa baca PPT-nya ya. Mohon maaf Pak Ketua. Lagi nyetir hujan gede soalnya. Terima kasih. Mana Agus? Agak terkendala ya? Kelompok 7 Sudah. belum lengkap, Pak dosen. Hanya berapa orang, Tri? Yang hadir hanya sebentar, Pak. Sepertinya masih di jalan semua. Ini 52 orang loh, Anda 54. Berarti kan cuma 2 orang yang nggak hadir. Anda saya lihat itu 52, 54. Sekarang partisipannya 51, 52 dengan saya. Berarti saya yakin sudah pada join. Udah bergabung, artinya sudah masuk Zoom. Apa cuma modus saja? 2 laptop dia pakai, 2 handphone. Satu didaftarkan, yang satu lagi mojok di taman. Iya, dua akun dipakai bisa. Saya pengalaman saya dunia ini. Wah, Pak dosen. Wah, Telematik, Pak, ya. Iya. Ini kelompok Oke. 6 ini, Pak. Silakan monggo. Maaf ya, Pak. Kelompok 7 nanti nunggu giliran saja. Juli, Adam, Sarudin, Marwin, Roni, Siti Sophia, Jendengena. Jendengena. Orang apa nih Pak? Bali ya? Kayak nama suku-suku Bali ya? Bukan? Bukan Pak, NTT Pak, Adam Loka Bali Pak. Oh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Di mana Siap, nih? Pak Ngada, dosen. Flores, Ada Nara Pak dosen. ada Nara, Nagakeo ya. Saya pernah ke Nagakeo, pernah ke Ngada, udah cukup. Siap Pak dosen. Ya, lanjut. Ya, baik Pak. Selamat malam Pak dosen dan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kami dari siap. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari materi kami, hasil dari diskusi yang diberikan tugas oleh Pak dosen adalah peranan dan dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, jadi yang mata kuliah hukum telematika. Jadi kami berjumlah 7 orang, ada Bapak Juli Roger Sitinjak, ada Pak Adam, kemudian saya sendiri, Saharudin, kemudian Pak Marwin Joshua, kemudian ada Pak Roni Souhaka, kemudian ada Bu Siti Sophia, dan terakhir Bapak Insinyur Jendagena. Dulu ya. Baik, langsung masuk di latar belakang. Sama aja, Mbak. Jadi TIK ini telah mempunyai kemajuan yang pesat dan telah mengubah seluruh aspek yang ada di kehidupan kita sebagai manusia, yang mana dengan akses ini informasi menjadi cepat serta memudahkan untuk kita bisa mendapatkan informasi dari luar, baik di dalam maupun di luar negeri. Tentu dengan bisa mempermudah pekerjaan kita secara efisien, namun ini menjadi kemajuan ini juga membawa dampak-dampak negatif seperti dengan penyalahgunaan data, kemudian kejahatan cyber dan penyebaran informasi-informasi palsu. Kemudian adapun mungkin pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi atau TI yang dimaksud adalah teknologi untuk mengelola dan menyebarkan informasi, komputer, internet, dan database.
Kalau teknologi komunikasi atau TK ini adalah teknologi untuk berkomunikasi jarak jauh. Ini seperti telepon, email, media sosial dan sebagainya. Kemudian ada TIK, jadi ini adalah integrasi TI dan TK. Jadi ini adalah gabungan dari kedua komponen ini untuk mengelola, menyimpan dan menyebarkan informasi-informasi secara digital. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kelompok. Silakan. Baik, saya coba lanjut ya. Kita masuk ke peranan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Di bidang pendidikan, pembelajaran daring, e-learning, akses sumber belajar global. Bidang ekonomi, e-commerce, transaksi online, promosi digital. Bidang pemerintahan, Minumnya enggak? e-government, Sate Padang ada ya? pelayanan publik Ayam online, aja, ayam goreng kremes ya? dan bidang sosial dan nanti dulu komunikasi. makan sate padangnya nanti dulu. Kita lagi diskusi dulu. Ya, 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 saya lanjut. ke poin 4, bidang sosial dan komunikasi, media sosial mempercepat interaksi dan penyebaran informasi. Dampak positif dan dampak negatif penggunaan TIK. Dampak positif penggunaan TIK, meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas, mempermudah komunikasi global tanpa batas waktu dan tempat. Akses informasi dan pendidikan lebih luas, mendorong inovasi dan kreativitas, menumbuhkan peluang ekonomi digital. Dampak negatif penggunaan TIK, penyalahgunaan data pribadi, cybercrime seperti peretasan, penipuan online, pencurian identitas, penyebaran hoax dan ujaran kebencian, ketergantungan teknologi dan berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Terjadinya kesenjangan digital antar wilayah. Ya, saya ini ke rekan yang lain untuk melanjutkan. Saya peristiwa hukum dan contoh kasus. Peristiwa hukum, penyebaran berita bohong atau hoax, dan pencemaran nama baik di media sosial. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pasal 27 ayat 3. Larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 28 ayat 1, larangan penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen. Contoh kasus penyebaran hoax COVID-19 tahun 2020. Seorang warga menyebarkan informasi palsu tentang obat COVID di media sosial. Polisi menindak dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dapat menimbulkan kepanikan publik dan kerugian sosial. Pelajaran penggunaan TIK harus disertai tanggung jawab dan etika digital. Lanjut dengan yang lain. Baik, saya lanjut. Upaya mengatasi dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi, edukasi literasi digital bagi masyarakat, penguatan regulasi dan penegakan hukum cyber, penggunaan media sosial secara etis dan bertanggung jawab, perlindungan data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022. Ya, lanjut. Kesimpulan, teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam kemajuan berbagai sektor kehidupan. Dampak positif sangat besar, namun juga menimbulkan risiko serius. Diperlukan kesadaran, regulasi, dan etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat optimal. Terima kasih yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Baik. Ya, silakan teman-teman kelompok 6 di close dulu slide-nya. Nah, baik, kita sudah lihat bahwa tema dari teman-teman kelompok 6 itu terkait tentang dampak negatif maupun positifnya
terhadap penggunaan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk itu ini sudah ada yang 2 resign langsung actionnya, ada Santi Amer sama siapa ini? Oke, silakan bertanya, memberikan saran, kritik atau salah dari kelompok 6. Silakan disebutkan kelompok berapa. Baik, terima kasih Pak dosen. Saya Santia Mersilalahi dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada teman-teman dari kelompok 6. Saya menyoroti slide 1, slide 5, dan kesimpulan. Tolong boleh nggak di slide 1 tadi, halo? Kelompok 6, slide 1 tadi? Siap, Pak. Ya. Halaman pertama, Pak ya? Ya, slide 1, halaman pertama. Apakah ini, Pak, latar Oke. belakangnya? Saya pikir gini ya, itu kan dampak negatif. Itu kalau yang ada itu cuma kejahatan cyber, Pak. Kalau penyalahgunaan data tanpa ada tik juga sudah ada penyalahgunaan data. Informasi palsu juga sudah ada. Cuma mungkin akselerasinya atau lebih cangkumannya lebih luas. Jadi saya pikir itu bukan sesuatu yang baru, tetapi kalau apa namanya itu kejahatan cyber itu yang baru. Itu pertama. Jadi tolong dijelaskan. Slide 5, Pak. Nah, dampak negatif itu juga ya, dampak negatif penggunaan TIK. Jadi saya pikir yang berkaitan dengan cyber jangan diulang-ulang lagi ya. Ini ya yang saya sampaikan itu terjadinya kesenjangan digital antar wilayah. Oke lah ya. Penyebaran hoax dan ujaran kebencian dari tanpa TIK juga ujaran hoax dan kebencian itu sudah ada. Jadi bukan sesuatu yang baru, ya. Bukan sesuatu yang baru, tetapi digunakan ini media digital, ya, gitu. Jadi mungkin dipertajam lagi tuh Pak, ya dipertajam bahasanya maksud saya, ya. Seolah-olah itu kejahatan apa namanya ini hoax dan ujaran kebencian ini baru ada setelah ada teknologi informasi, ya kan? Terus kesimpulan Pak. Oh, apa tadi apa namanya itu bukan kesimpulan apa satunya tadi slide 7 ya. Nah, upaya mengatasi dampak negatif TIK. Ya. Saya bertanya, siapa yang melakukan ini Pak? Edukasi literasi digital bagi masyarakat. Siapa yang melakukan? Itu aja pertanyaan saya Pak. 3. Terima kasih. Baik, silakan apakah teman-teman dari kelompok 6 mau langsung respon atau kita tampung dulu biar kita berikan kesempatan kepada penanya berikutnya atau Anda mau langsung respon silakan. Langsung respon ya biar biar tidak terlalu lama memorinya ya. Boleh ya? Ya, baik. Terima Ya. kasih Pak dosen dan Pak Insinyur Santi Amer ya sudah bertanya tadi. Tadi ada 3 pertanyaan. Mungkin nanti akan berbagi sama teman-teman akan menjawab. Mungkin saya menjelaskan di pertanyaan terakhir tadi di 7. Siapa yang melakukan atau upaya dampak negatif ini ya. Jadi memang pada poin 7 ini adalah edukasi literasi digital bagi masyarakat. Ini sebagai pengampunya yaitu biasanya di Kementerian Informasi atau Kominfo yang memang yang bertugas untuk memberikan edukasi literasi sebagaimana yang telah dilakukan sampai hari ini. Kemudian penguatan regulasi dan penegakan hukum cyber ini tentu diberikan oleh Kementerian Hukum untuk memberikan regulasi terkait kejahatan yang terjadi di media sosial dan saat ini memang kan sudah ada undang-undang ITE ya. Namun memang untuk penegakannya tentu adanya di kepolisian seperti itu.
Kemudian penggunaan media sosial secara etis ini dan bertanggung jawab tentu ini dikembalikan kepada secara pribadi atau masing-masing individu untuk bagaimana media sosial ini dapat dipergunakan secara bermanfaat seperti itu Pak. Jadi memang ada etis karena sudah diterapkan Undang-Undang ITE, ini tentu juga sangat berpengaruh Pak ya untuk supaya bisa apa yang diposting, apa yang mungkin disebarkan informasinya itu adalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Kemudian perlindungan data pribadi ini mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan atau menambahkan dari kelompok 6. Terima kasih. Saya coba menambahkan dari kelompok 6 dari Pak Sarudin tadi. Tadi Pak Silalahi sebutkan ini bukan hal baru sebelum ada pun kemajuan TIK ini sudah sering. Maksud kami sebenarnya di kelompok 6 itu semakin tinggi apanya Pak yang namanya modusnya, kecepatan prosesnya, teknik penipuan atau penggunaan penyalahgunaan data sebagainya itu Dan dengan penyebarannya. kemajuan termasuk itu tadi ya, dengan adanya TIK ini akan semakin dalam tanda petik canggih lah ini, sehingga kita harus sangat berhati-hati gitu. Penyalahgunaan data contohnya tidak perlu lagi itu mesti dibongkar dulu lemari di bank itu Pak, contohnya seperti itu contohnya ya. Jadi yang Bapak sebutkan tadi itu benar semua. Maksud kami dapat memahami maksud pertanyaan dan koreksi yang disampaikan. Seharusnya redaksinya lebih ditekankan Pak ya, bahwasanya itu adalah hal yang baru, bukan hal yang baru, tapi sudah menjadi semakin berbahaya karena modus operandinya akan semakin canggih dan prosesnya semakin ribet. Kalau untuk misalnya orang-orang kita awam, tentu hal ini semakin tidak kita mengerti. Mereka sudah bergerak. Demikian bisa saya tambahkan Pak Silalahi. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Ada lagi dari ingin Ada menambahkan lagi dari dari kelompok 6, teman-teman? Ya, silakan. Saya tambahkan Pak. Kalau Ya, dari saya silakan. sebenarnya siapa yang bertanggung jawab penanggung jawab di TIK itu dari lembaga pendidikan formal Pak, baik itu dari sekolah atau perguruan tinggi. Kalau untuk di pemerintahan ada Kementerian Pendidikan ya Pak dan Kebudayaan, dan tambahan yang paling kecil ya di keluarga Pak. Kita bisa lihat dari keluarga Pak, individu dan keluarga itu Pak. Soal edukasi, bagaimana kita memberikan etika bermedia sosial untuk keamanan akun dan waktu kita menggunakannya Pak. Itu sih dari saya Pak. Baik. Cukup. Ada lagi dari kelompok 6 yang mau menambahkan? Cukup? Baik. Kalau sudah tidak ada lagi menambahkan, kita buka lagi sesi. Jadi tadi itu pertanyaannya, ada pertanyaan, ada koreksian, ada saran, gitu ya. Jadi tinggal teman-teman aja kelompok 4 tadi, biar komprehensif saja. Karena ini kita latihan diskusi atau tugas kelompok, jadi kita saling melengkapi di situ, gitu ya. Tetapi intinya adalah kita mau mendalami apa itu telematika, yang turunannya tadi TIK tadi yang ada. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi, muatannya apa tadi itu, macam-macam muatannya tadi Anda diskusikan. Kemudian ada peristiwa hukum, ada contoh kasusnya. Itulah sehingga kita bisa dapat memahami bahwa korelasi telematika dengan kondisi kekinian sekarang itu seperti apa dari perspektif hukum pidana maupun hukum perdata. Itu stressing point-nya di situ. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman yang lain untuk kelompok 6 terkait dengan dampak positif negatif penggunaan TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Anda tadi membahas tentang negatif dan positifnya. Kalau positifnya saya pikir kita sepakatlah semua ya. Yang penting bukan positif COVID lah kira-kira begitu. Dan bukan positif menghamili anak orang gitu kira-kira. Tetapi kita nggak usah terlalu masuk ke dalam positif itu karena kita yakin kalau positif itu yang penting bukan positif COVID dan tidak positif menghamili anak orang gitu kira-kira. Nah,
kita masuk saja ke negatifnya. Kira-kira begitu ya. Kita dalami saja negatifnya. Nah, kalau positifnya seperti yang kita lakukan sekarang. Ada di Papua, ada di Afrika, ada di mana kita bisa tetap melakukan Zoom meeting ini. Gitu ya. Itu sangat positif. Ada plus minusnya juga tentunya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk saja ke dampak negatifnya. Nah, ini yang perlu kita dalami, ini yang perlu kita kupas tuntas terhadap perkembangan digitalisasi atau biasa kita sebut dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam artian luas, gitu ya. Dan ada beberapa badan di Indonesia, ada namanya BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, ada Komdigi, ada apa lagi? Ada cybercrime, macam-macam. Saking berkembangnya teknologi ini, maka kita juga mengikuti perkembangan itu. Nah, sekarang juga ada lagi hukum cybercrime. Ada. Nanti kalau nggak salah Anda semester 5 baru dapat mata kuliah itu ya. Ada namanya hukum. Kalau nggak salah di semester ya, ini ganjil semester genap kalau tidak salah ya mata kuliah itu ya ada ya. Mungkin Anda semester 6 nanti. Ada namanya mata kuliah cyber ya gitu ya, mata kuliah khusus untuk perkembangan mata kuliah cyber dan digitalisasi itu kira-kira ya. Tapi mungkin Anda nanti semester 6 atau semester 5 baru ketemu MK itu mata kuliah. Baik, ada yang mau bertanya? Enggak ada? Ada lagi yang mau bertanya terkait Ya. dengan ya, Udah, Pak, silakan. sepertinya ini Pak, sepertinya kelompok 7 udah siap Pak. Oh, baik, kalau tidak ada pertanyaan dari Izin kelompok. Pak dosen. Boleh satu Ya. lagi bertanya, Pak? Boleh saya bertanya, Pak? Oh, boleh, dua Bertanya, aja Pak. boleh saya silakan. Boleh Pak. Iya, boleh. Ya, Saya paling ya untuk perkenalkan, Assalamualaikum Pak warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Prian dari kelompok 2, Pak. Saya ingin bertanya Kelompok 2. kepada kelompok Ya. 6 untuk rekan saya Bang Saharudin sama Bang Adam Lokabali ya. Bagaimana sih Bang, kan internet itu kan dikenal dengan dunia tanpa batas ya Pak ya. Bagaimana sih Pak batasan antara kritik dan ujaran kebencian Pak ya, dalam pandangan hukum undang-undang IT gitu. Gimana tanggapan rekan-rekan kelompok 6? Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, kan kalau kita lihat kan di Facebook atau di Twitter atau di Instagram itu kan banyak kadang berita hoax ya yang kayak ujaran kebencian atau apa yang mengasut masalah terkait masalah demo kemarin ya. Terus bagaimana sih tanggung jawab ya sebagai penyedia platform itu seperti Facebook atau apa itu kan mereka kan untuk bisa mengakses ini kan harus izin dari pemerintahan kita, dari Kementerian Informasi dan Teknologi kan. Itu bagaimana sih bentuk tanggung jawab mereka terhadap ujaran kebencian terhadap berita hoax yang ada di internet? Mungkin dua itu aja Pak. Mohon Baik. ya tanggapannya. Tadi agak terlalu cepat, tapi bisa ditangkap tadi ya, bisa dipahami ya, dicatat ya. Ya, Baik Pak dosen, selesai. Bang Pira mungkin bisa tadi antara kritik dengan apa tadi? Ujaran kebencian Bang. Maaf Pak, soalnya lagi di jalan Pak. Ya, antara kritik dengan ujaran kebencian. Ya, itu bagaimana sih kita menentukan batas ya antara kritik terhadap pemerintah dan ujaran kebencian gitu kan. Tapi menurut pandangan hukum undang-undang terkait undang-undang IT ya. Batasannya itu gimana? Bagaimana kita bisa melihat batasan antara kritik dan ujaran kebencian ya? Menurut pandangan undang-undang IT ya, menurut hukum yang ada di situ. Iya Pak, izin menjawab Pak dosen, Bang Prian, terkait tadi pertanyaannya, bagaimana batasan antara kritik dengan ujaran kebencian sesuai dengan undang-undang atau ITE ya. Jadi memang ujaran kebencian ini kan secara niat dan tujuannya perlu juga jadi tujuan ini ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, kadang-kadang seperti itu. Jadi dilihat dari sisi niat dan tujuannya, apakah dia merendahkan atau menghina atau memprovokasi
suatu konflik. Kemudian ini kalau kita lihat dari objek sasarannya, ini secara spesifik ini memang harus menyasar individu atau kelompok masyarakat ya, tertentu dengan berdasarkan biasanya sara atau suku, agama, ras, atau antar golongan. Ini bentuknya kalau bisa berupa penghinaan, pencemaran atau nama baik seseorang, bisa penistaan, baik penistaan agama atau memprovokasi, menghasut atau menyebarkan berita bohong. Ini biasanya diperjelas juga di surat edaran Kapolri pada tahun 2015. Jadi ini tadi penjelasan secara ujaran kebencian ya. Jadi kalau ujaran kebencian itu di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang UTE, jadi bunyinya setiap orang yang dengan sengaja tanpa hukum menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat yang berdasarkan suku, agama, dan ras. Kemudian kalau kita berbicara soal kritik, jadi kritik ini kan sebenarnya hak seseorang ya, hak konstitusional warga negara sebagai bentuk ini sebagai kebebasan berpendapat. Jadi kita bebas berekspresi, tapi ada batasannya. Kemudian kalau kita lihat dengan kriteria niat tujuannya, ini tentu bertujuan untuk koreksi, perbaikan, evaluasi atau masukan baik terhadap suatu kebijakan, kinerja atau sebuah layanan di pemerintahan. Ini fokusnya biasanya kita pada kebijakannya, sistemnya atau kinerja dari suatu pejabat atau suatu lembaga. Jadi bukan pada fisiknya kalau misalnya kritik ya, atau sebuah atau identitas sara. Kemudian tentu cara penyampaiannya disampaikan ini dengan sopan atau konstruktif dan bisa dipertanggungjawabkan tanpa memuat sebuah unsur penghinaan ya atau penistaan gitu, atau menyerang sebuah kehormatan pribadi. Jadi ini mungkin terkait platform media sosial terkait ujaran kebencian. Jadi di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini menargetkan semua pengguna. Jadi setiap orang itu sebagai penyebar informasi, platform media juga memiliki tanggung jawab yang proaktif berdasarkan sesuai regulasi di Indonesia. Kita ini terkait penyelenggaraan sistem elektronik ya. Jadi satu kewajibannya di media platform itu adalah menghapus kontennya. Ini ada di pasal 26 dan aturan PSE. Tentu satu menghapus konten ilegalnya, jadi berdasarkan pasal 26 Undang-Undang ITE. Kemudian jadi ini bisa menghapus, memblokir akses dan dokumen-dokumen elektronik lainnya. Kemudian bisa dengan atas perintah pengadilan. Jadi kalau perintah pengadilan ini pada pasal 26 ayat 3 Undang-Undang ITE ya, ini menegaskan bahwa PSA wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendali atas permintaan orang yang bersangkutan. Misalnya ada penghinaan secara sara seperti itu, ini bisa kita melakukan permintaan untuk menghapus berdasarkan penetapan pengadilan seperti itu. Kemudian kebijakan komunitas mungkin seperti di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok misalnya, ini memiliki community guidelines atau kebijakan internal masing-masing. Jadi mereka punya aturan sendiri. Tentu secara ketat melarang ujaran kebencian. Jadi semua platform itu sebenarnya ada aturan untuk melarang sebuah kebencian gitu. Jadi mereka sudah menggunakan AI biasanya untuk mendeteksi kalau misalnya ada informasi hoax atau kebencian, itu biasa langsung di take down oleh media sosial tersebut. Ini mungkin itu saja. Ada mungkin tambahan dari teman-teman untuk tambahan jawabannya. Ya, Ya, saya kira sudah lengkap ya tadi Pak jawabannya. Soalnya itu tadi soal tanggung jawab platformnya ya. Platform itu kan kalau ada saya menambahkan sedikit aja, walaupun sudah dijelaskan tadi, ya men-take down dan menarik atau men-take down itu konten
ujaran kebencian. Seperti itu, hanya sebatas itu karena belum diatur. Terima kasih. Oke, masih ada yang lain cukup? Apa masih kita beri kesempatan satu penanya lagi atau cukup? Izin Pak, dosen. Ya, Izin Pak, Frans. baru gabung tadi baru beres Baru gabung Pak. Ya, izin Pak. baru Mau beres bertanya Pak. sama itu apa kuliah yang satunya lagi. Izin. Oh, kirain mau bertanya. Mau izin Izin Pak kemana? dosen, mau bertanya. Ya, lanjut. Ya, Ya, silakan. kenalkan Diwakili saya sama dengan Pak Pak Frans Frans. nih. Ya, Pak Frans atau Ngambarita. Mau bertanya nih kepada teman-teman kelompok 6. Kan diskusi kita di sini tentang peranan dampak ITE ya. Iya. Ya Pak. Jadi yang Ya. mau saya pertanyakan Pak, ini kan teman-teman kita tadi di sini ada jelas pasal ITE-nya pasal 28 ya. Setiap orang ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Saudaraku, teman-teman kelompok 6, tolong dijelaskan contohnya seperti apa. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong. Kedua, tolong dijelaskan supaya kita sama-sama tahu berapa lama Pak tuntutan pidananya dan kalau ada dendanya berapa banyak dendanya, kira-kira begitu Pak. Saudaraku, teman-teman kelompok 6. Sekian, terima kasih. Oke. Silakan direspon teman-teman kelompok 4. Baik Pak, siap. Ya. Terima kasih Pak Frans, Mbak Rita. Kelompok 6 ya. Ya. Kelompok 6. Ya. Jadi izin menjawab terkait tadi mempertanyakan ini ya apa tadi catatannya? Pasal 28. Pasal ini 28. contohnya Pak ya. Iya, pasal 28. Ya. Setiap orang dengan tanpa hak menyebarkan berita bohong Pak ya. Ya, Jadi, berikan contohnya Pak. Ya. Siap. Jadi contohnya seperti ini Pak, mungkin penipuan jual beli atau scamming Pak. Jadi kalau misalnya biasanya ini aksi pelaku ini menjual kartu memori, misalnya memori card Pak, secara online melalui e-commerce, kemudian yang menyatakan bahwa produk tersebut memiliki kapasitasnya 120 GB misalnya Pak. Nah ini merupakan produk asli original misalnya tertentu. Nah kemudian pas beli gitu, pas datang mungkin barangnya kapasitasnya hanya 14 GB gitu, seperti itu. Dan produk yang dijual misalnya barang palsu dari China Pak atau tidak asli, ini tentu sudah masuk kategori tersebut di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE Pak, seperti itu. Kemudian misalnya satu lagi Pak, contohnya misalnya penipuan tiket konser Pak atau event. Ini sering terjadi misalnya yang baru-baru ini juga kita terjadi dan sempat ramai juga Pak ya. Misalnya seseorang mengiklankan Pak penjualan tiket konser di sebuah platform media dengan yang artis terkenal di misalnya Instagram, Twitter dan sebagainya dengan harga yang menarik atau mengklaim tiket tersebut valid. Ternyata pas beli sudah bayar dan segala macam, kemudian tiketnya itu tidak valid Pak. Jadi pas dimasuk di tempat konser itu tidak bisa di scan barcode seperti itu. Ini sudah masuk kategori tersebut Pak untuk penipuan atau misalnya investasi bodong seperti itu Pak, itu juga bisa masuk di kategori pasal tersebut. Nah, kemudian kalau kita berbicara berapa lama tuntutannya atau berapa lama denda. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang pelanggarannya Pak pada pasal 28 ayat 1 ini di Undang-Undang ITE, memang ini dijerat pasal pada ketentuan pidana Pak ya. Jadi pasal 45A ayat 1 maksimal penjaranya itu 6 tahun Pak. 6 tahun, kemudian ada denda maksimalnya itu senilai 1 M atau 1 miliar Pak yang disebutkan pada ketentuan pasal 45A ayat 1 seperti itu mungkin Pak. Atau kalau misalnya ujaran kebencian
Oh iya sama Pak. Tadi ya ujaran kebencian juga ya dari pertanyaannya. Mungkin ada penambahan dari teman-teman kelompok 6. Silakan. Oh, Ya, saya coba sedikit Pak ya. Contohnya eh, yang dilakukan oleh teman-teman kita atau tokoh kita Roy Suryo, Dr. Tipa Respon itu, kalau nanti ternyata terbukti mereka itu, maksud saya terbukti ijazah yang disebutkan palsu itu tidak palsu, itu sudah termasuk menginformasikan informasi yang jelek, yang salah. Itu atau kasus Nikita Mirjani dengan masalah alat apa itu namanya ya, makeup itu. Kita akan lihat bagaimana putusannya skincare, ya. Skincare itu skincare ya. kan persoalannya Nikita Mirjani dituduh lah ya, dituduh ya melakukan penyebaran informasi yang salah terhadap produk dari dokter siapa namanya. Walaupun kasus itu lebih cenderung ke posisi diarahkan ke pencemarannya ya, salah, apa namanya itu, bukan penipuan ya, pengancaman ya, pengancaman ya, diarahkan ke sana. Tapi kan awalnya itu adalah masalah kualitas produk yang di komen oleh Nikita Mirjani, begitu salah satu contoh-contoh yang Bapak maksud tadi. Demikian bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Oke. Baik, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Oke. Ada yang mau Sama-sama. menambahkan lagi? Cukup ya. Kalau nggak ada begini, saya coba masuk dulu tadi tentang ada pertanyaan tadi kalau tidak salah tentang apa perbedaan signifikannya kritik dengan perbuatan apa tadi pencemaran nama baik ya. Nah begini, Ujaran kebencian Pak Desendi. ujaran kebencian, Ya. ujaran kebencian atau Nah, hate speech lah ya, itu kira-kira ya, dengan hate kritik speech. ya. Ya atau kritik. Jadi begini, ini memang kita harus melihat dulu kritik itu kan adalah tanggapan atau uraian pertimbangan baik buruknya terhadap sesuatu. Itu kritik. Gitu ya. Jadi kan bagaimana? Jadi lupa saya lagi nih. Apa tadi saya mau sampaikan itu ya? Kritik Pak, masalah kritik Iya. yang tentang apa kebijakan itu. Iya. Jadi kritik itu kalau kita misalnya kan itu kritik itu adalah kecaman atau tanggapan terhadap uraian buruk. Sini. Ini siapa ya? Bang Budiman, mic-nya bocor itu. Maaf Pak. Jadi lupa lagi deh saya, memori saya blank nih. Apa dibantu lagi Kritik. saya tadi apa tadi? Masalah kritik. Kritik. Kritik Ya. itu Pak, ya. Jadi kritik itu kan kecaman atau menanggapi suatu pertimbangan uraian baik dan buruknya. Apakah itu dilakukan seseorang atau lembaga atau institusi gitu ya. Nah, setelah kita menganalisa tujuan daripada kritik ini, dan kita kan menilai baik buruknya itulah kritik. Oke, pemahaman sederhananya demikian dulu nih, kritik ya. Kita mengelitik sebuah karya ilmiah, katakanlah ada membuat karya tulis. Saya kritik, ini sebaiknya Anda ini membuat karya ilmiah dengan metode ini, itu kritik namanya. Sama dengan saran, gitu kira-kira ya. Nah, apa fungsi kritik ini? Ini dulu. Apa fungsi kritik ini? Kan menguji kualitas. Menguji kualitas. Nah, kalau pencemaran apa tadi? Kebencian, ujaran kebencian. Kebencian itu kan berbeda kan? Bukan menguji kualitas. Oke? Jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian fungsi dan manfaat kritik ini apa? Kan mau menguji kualitas suatu karya atau suatu objek yang dikerjakan oleh seseorang atau lembaga itu. Kan kualitasnya kita uji. Oke? Kemudian apa namanya? Memberikan perbaikan, semacam perbaikan. Itulah kritik. Misalnya secara konstruktif tentunya membangun kan. Jadi itulah kritik. Itulah kritik. Nah, jadi logika kita ini
Tidak bisa kita dipidana kalau itu memang sesuai dengan konsep ini. Nggak boleh dipidana orang. Kalau saya mengkritik dong karya Anda. Masa saya mengkritik karya Anda saya bisa dipidana? Nggak ada dalam undang-undang itu. Begitu kira-kira ya. Kecuali ada muatan-muatan politik lain itu beda. Tapi kalau secara konsep hukum, kita pemahaman kritik itu kan saya mau bicara kualitas Anda nih. Menguji kualitasnya, maka saya lakukan kritik. Oke? Nah, kebenaran kritik itu benar tidak salah untuk mengakui dan mengucapkan terima kasih saja kalau kita dikritik kan begitu. Tetapi persoalannya terkadang juga ada manusia tidak mau terima kritikan itu. Padahal kita mau menguji kualitas itu sendiri. Begitu kira-kira ya. Nah, terus terkait dengan apa tadi itu? Terkait dengan pencemaran pencemaran nama baik ya, pencemaran nama baik ya. Yang Nah, benar ke ujaran kebencian, ya kan? ujaran Nah, kebencian. kalau ujaran kebencian sama yang disampaikan tadi teman-teman kelompok 4, kita ada ketidaksukaan kepada person itu, baik secara person maupun secara lembaga. Sehingga kita mengungkapkan kita benci dalam apa? Apakah tindakannya, kebijakannya, ataukah sikapnya? Itulah ujaran kebencian. Sepanjang itu demikian, maka itu adalah benar ujaran kebencian. Tetapi kalau tidak sesuai dengan tingkah laku orang yang kita mengungkapkan ujaran kebencian itu, maka disitulah letak berita bohongnya. Namanya pencemaran nama baik atau hoaxnya di situ. Nah begitu ya. Jadi ini biar kita tahu pembeda itu sendiri. Nah kalau terkait dengan terakhir yang Anda diskusikan tadi, terkait dengan apa tadi? Siapa yang bertanggung jawab. Kalau bicara bertanggung jawab, ini kita bertanggung jawab semuanya. Gitu ya. Karena ini bagian dari kegiatan dan kehidupan kita. Tetapi kalau bicara penanggung jawab proses hukumnya, baru kita bicara lembaga penegak hukumnya. Gitu ya. Nah, negara kita ini kan terlalu luas nih, besar. Pengguna internet di Indonesia itu saya baca di jurnal itu kita urutan ke-10 loh pengguna internet. Paling top Indonesia itu di dunia pengguna internet. Ya bisa kita lihat sekarang. Kita nggak usah sampai ke dunia saja. Di Indonesia saja ini Anda coba lihat bagaimana dari mulai anak PAUD itu sudah nongkrong menggunakan Android-nya. Benar ya? PAUD belum ya, mungkin TK kali ya. Kalau PAUD masih ngompol. Tetapi kalau misalnya udah tingkat TK itu kita udah lihat tuh. Sudah punya Android minimal ada satu Android. Artinya apa? Di situ mau itu aplikasi mainan, hiburan, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Nah, ini terkait dengan apa yang kita diskusikan tadi, masalah siapa penanggung jawabnya. Indonesia itu ada badan yang tertentu yang menangani ini. Kalau di kementerian, dulu namanya Menko Info, sekarang berubah menjadi Komdigi kalau tidak salah ya. Jadi itu juga. Dan ini juga belum maksimal. Saya pernah sampaikan di sini, saya pernah 5 tahun di Menko Info di 2004 sampai 2009 gitu kira-kira ya. 2004 sampai 2009. Jadi memang sangat belum sempurna. Sangat belum sempurna. Maka beberapa kali mengalami perubahan-perubahan dan amendement terkait dengan Undang-Undang ITE. Nah, tapi kalau bicara penegakan hukumnya, baru kita sepakat bahwa memang sangat lemah penegakan hukum, apalagi terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka Anda biasa dengar secara familiar undang-undangnya pasalnya pasal karet. Anda biasa dengar itu ya, familiar itu ya. Ini maksudnya karena tarik-menarik, apalagi kalau ada kepentingan penguasa maksud saya. Bukan pengusaha. Kalau pengusaha itu sponsorship, bohir itu namanya. Bohir. Iya. Ya. Nah, kira-kira begitu teman-teman sekalian ya. Nah, terkait dengan itu semua yang kita diskusikan tadi, jadi endingnya adalah segala sesuatunya terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, kita lihat dulu. Sama kalau Anda melaporkan dalil gugatan atau apapun itu, oke, maka kita lihat dulu kontennya apa. Apakah ini pidana atau perdata? Karena kita mengenal hukum itu tadi, gitu ya. Penyidik itu dia juga melihat itu, dan memang sangat lamban, sangat
lelet, sangat tidak sportif dalam hal penegakan hukum Undang-Undang ITE ini. Coba Anda lakukan. Kalau Anda ada kaitannya dengan Undang-Undang ITE, memang ada unit yang menangani itu langsung, tetapi beda dengan kasus-kasus yang pidana umum lain, gitu kira-kira ya. Nah, ini yang bisa kita simpulkan terkait dengan materi dari kelompok berapa Nah, ini? Kelompok 6. Baik, karena kita masih kita lanjut untuk kelompok 7 ya, biar selesai ya. ya, dilanjut aja, Pak. Oke, apa kita stop sampai sini sampai 7? Cukup ya? Lanjut Pak, kelompok 7 udah Lanjut siap. ya. Lanjut, Ya, Pak. baik. Terserah Pak, lanjut. Eh, Lanjut, baik. biar cepet beres. Ya, baik. Jadi kelompok 6 Ya. kita beri aplaus kepada kelompok 6, kemudian saya undang kelompok 7. Silakan. Baik. Kalian banyak ya, 60 orang ya. Siapa lagi ketua kelasnya? Pahrul ya? Pahrul. Siapa? Fahri, Pak. Fahri ada berapa semuanya totalnya? Ini saya lihat 60 orang ya. Kamu ada berapa satu kelas? 70 ya? Belum dilihat lagi Pak di Adling. Iya, saya lihat ini Soalnya sekarang kan yang banyak yang hadir baru juga. baru gimana maksudnya? Iya, dari pertemuan-pertemuan sebelum itu ada yang baru gabung di sesi kedua, ketiga. Oh, Jadi nambah oh, terus. baru ngisi KNS kali ya? Luar biasa ini kelas ini sampai 60. Oke, makalah perlindungan hukum bagi pengguna sama dong. Sama ya? Kok bisa sama materinya sama kelompok 6 tadi? Tadi kelompok 6 peranan dan dampak TIK. Peranan, Pak. Dampak tadi Oh, dampak Pak. peranannya. Perlindungan, ini perlindungan Pak, ini hukum beda, perlindungan Pak. hukum Ya. bagi pengguna Oke. teknologi informasi dan Iya, komunikasi. iya, iya. Ya, silakan. Baik. Silakan Pak Bi. Slide 1. Saya slide 5, 14, 15, 13, 14, 15. Oh iya. Baik. Pak Hengki. Pak Hengki, silakan. Ya, slide 1 itunya pertamanya. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak dosen. Selamat malam Pak. Selamat malam. Sehat selalu. Ya, kami dari kelompok 7 ingin menyajikan makalah perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, Bu. Bu. Lanjut. Ya. Daftar isinya Pak, slide kedua. Oke. Ya, nggak usah daftar isinya. Oke, langsung ke silakan. poin aja. Ya. Slide ketiga dilanjutkan. Monggo. siap. Romanus. Siap. Ini tadi udah nampak polisi lewatin aja. Selamat malam Pak dosen. Malam. Bapak Ibu semuanya. Saya ingin melanjutkan hasil makalah kami. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari, menyebabkan masyarakat semakin bergantung pada TIK dalam berbagai aspek, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga bisnis. Putus-putus ya Pak ya? Ya, lanjut aja. Lanjut, Pak Romanus. Siap. Namun kemajuan ini juga diikuti dengan berbagai tantangan dan risiko yang dapat merugikan pengguna, seperti ancaman siber, penipuan, dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pengguna TIK menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Selanjutnya, dampak positif TIK. Komunikasi yang lebih cepat, efisien. TIK memungkinkan individu untuk berkomunikasi
dengan mudah dan cepat, baik secara lokal maupun internasional. Aplikasi pesan instan dan video call telah menghapus batasan geografis dalam berkomunikasi. Yang kedua, akses informasi yang luas. Dengan adanya internet, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan pengetahuan dengan mudah. Hal ini mendukung proses pembelajaran dan pengembangan diri. Habis itu yang ketiganya, inovasi dalam bisnis. TIK telah mendorong munculnya model bisnis baru seperti e-commerce dan layanan berbasis aplikasi. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, tantangan dan risiko TIK. Namun, kemajuan TIK juga membawa tantangan dan risiko yang perlu dihadapi, antara lain, 1. Keamanan data. Dengan meningkatnya penggunaan layanan online, risiko kebocoran data dan serangan cyber semakin tinggi. Penggunaan seringkali tidak menyadari pentingnya melindungi informasi pribadi. Yang kedua, penyebaran informasi palsu. Kemudahan akses informasi juga menyebabkan maraknya penyebaran berita hoaks. Ini dapat menimbulkan kebingungan dan kepanikan di masyarakat. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebihan pada TIK dapat mengurangi interaksi sosial secara langsung dan mempengaruhi kesehatan mental individu. Oke, lanjut. Oke, selamat malam Bapak-Bapak. Untuk landasan hukum perlindungan pengguna TIK, Undang-Undang Informasi dan Transaksinya, salah satu regulasi utamanya adalah Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Terus diubah perbaruan menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 yang mengatur berbagai aspek terkait informasi dan transaksi elektronik termasuk perlindungan data pribadi, penipuan online, dan penyebaran informasi yang merugikan. Jadi di dalam Undang-Undang 2008 itu sangat signifikan untuk perubahannya, Pak. Contohnya dalam 2008 itu belum ada kita mengatur atau masih manual, dalam arti untuk penipuan itu masih manual seperti tanda tangan dan sebagainya. Sedangkan di dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, di situ sudah mengatur semua untuk perlindungan data pribadi, termasuk dalam penipuan online, di situ juga udah masuk untuk sanksi-sanksinya, termasuk juga untuk kebenarannya. Nah, lanjut untuk contoh kasus seperti yang saya bilang tadi, kasusnya seperti penipuan online. Sekarang kan banyak penipuan online, apalagi dari media sosial, dari WhatsApp yang berupa dari link. Nah, itu akan diatur dengan Undang-Undang ITE. Lanjut ke kasus penyebaran hoax. Itu sekarang paling gampang untuk penyebaran hoax di media sosial. Kasus pencemaran nama baik. Nah, tahapan-tahapan prosedural pelanggaran IT yaitu ITE, kumpulkan bukti, siapkan dokumentasi, tangkap layar, dan bukti-bukti sebagainya. Yang kedua, tentukan jenis pelanggarannya, pahami kategorinya termasuk yang mana. Apakah penipuan, pencemaran nama baik, hoax, atau penyebaran kebencian. Lanjut ke setelah itu kita hubungin pihak berwenang. Itu seperti Polres dan sebagainya, Pak. Nah, buat laporan resmi dan ikutin proses hukum. Mungkin dapat dilanjut. Iya, Pak Santiamer. Ya. Saya kan kelompok 4, Bu. Oh iya, maksudnya tadi raise hand. Bapak ada Oh. Silakan Pak Rudi. Oh, nanti saya bertanya nanti. Oke, silakan. Baik, Pak Rudi slide 7 dan 8. Ya, siap. Ya, Oke, Bu, makasih baik, dengan baik, Rudi. baik. Terima Untuk kasih. slide yang ke-7, perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada tahun 2022
Regulasi ini memberikan hak kepada individu untuk mengontrol data pribadi mereka dan menetapkan kewajiban bagi penyelenggara TIK untuk melindungi data tersebut. Undang-undang mencakup beberapa aspek. Aspek penting antara lain yang pertama, hak individu. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka. Selain itu, individu juga berhak untuk menarik persetujuan atas penggunaan data pribadi mereka kapan saja. Yang kedua, kewajiban penyelenggara. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai dalam mengelola data pribadi. Mereka harus memastikan bahwa data mereka tidak digunakan dan dilindungi dari akses yang tidak sah. Yang ketiga, pemberitahuan dan persetujuan. Sebelum mengumpulkan data pribadi, penyelenggaraan wajib memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data tersebut. Persetujuan dari individu harus diperoleh secara implisit. Ke slide 8. Yang keempat, pengawasan dan penegakan hukum. Undang-undang ini juga membentuk lembaga pengawasan yang bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap regulasi dan menangani penyelenggaraan yang terjadi. Sanksi administratif dan pidana dapat dikenakan bagi pihak yang melanggar ketentuan yang ada. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas penyelenggara. TIK diharuskan untuk menyusun dan menyampaikan kebijakan perlindungan data pribadi yang jelas kepada pengguna. Ini menciptakan transparansi data, pengelolaan data pribadi, dan meningkatkan akuntabilitas. Makasih Bu, makasih Pak. Baik, dilanjutkan. Udah kelar. Oke, Pak Fauzi, silakan. Siap, Kakak. Selamat malam, Pak dosen. Selamat malam, kawan-kawan Ya, semua. malam, silakan. Tantangan dalam perlindungan hukum. Yang pertama itu kurangnya kesadaran hukum. Banyak penggunaan yang kurang memahami hak dan kewajiban mereka. Hal ini membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan informasi dan penipuan online. Yang pertama, pendidikan dan edukasi. Kurangnya program pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak pengguna TIK menjadi salah satu faktor utama. Banyak individu tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk melindungi data pribadi mereka dan dapat melaporkan penyalahgunaan. Yang kedua, informasi yang tidak jelas. Seringkali informasi mengenai kebijakan privasi dan syarat layanan yang disajikan dalam bahasa kompleks dan teknis, sehingga sulit dipahami oleh pengguna awam. Hal inilah yang membuat pengguna tidak menyadari risiko yang mungkin mereka hadapi saat menggunakan layanan digital. Yang ketiga, ketidakpahaman terhadap ancaman digital. Banyak pengguna tidak menyadari jenis-jenis ancaman yang ada di dunia maya, seperti phishing, malware, dan penipuan online. Ketidakpahaman ini membuat mereka lebih mudah terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan. Terus untuk penegakan hukum yang pada saat ini sangat yang lemah, meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum terhadap pelanggaran di dunia maya masih menghadapi kendala. Yang pertama yaitu sumber daya terbatas. Lembaga penegakan hukum belum memiliki anggaran dan personil yang cukup untuk menangani kasus cybercrime secara efektif. Terus untuk selanjutnya yaitu kurangnya teknologi yang memadai. Diperlukan teknologi yang canggih untuk melacak dan menganalisis data digital yang sering belum tersedia secara memadai. Yang ketiga yaitu keahlian yang terbatas, seperti kurangnya pelatihan dan pengalaman khusus aparat dalam menangani kejahatan cyber. Lanjut, Kak. Baik, ini saya sendiri Pak yang akan melanjutkan. Ya. Selamat malam Pak dosen. Malam. Upaya perlindungan nomor 1, edukasi dan sosialisasi.
pemerintah dan lembaga terkait wajib melakukan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Yang kedua, program pendidikan berkelanjutan, mengajarkan hak-hak pengguna TIK termasuk pemahaman Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Untuk ketiga, kampanye kesadaran publik, menyebarluaskan informasi penting mengenai cara melindungi data pribadi, mengenali penipuan online melalui berbagai media. Dan keempat, untuk pelatihan dan workshop itu sendiri, memberikan keterampilan praktis dalam penggunaan teknologi secara aman, seperti membuat kata sandi yang kuat dan pengaturan privasi. Lanjutkan ke slide berikutnya. Kerjasama antar lembaga. Kerjasama antar lembaga ini sangat penting dijalin sehingga kolaborasi pemerintah dan penyedia layanan menerapkan standar keamanan yang tinggi serta dukungan teknis untuk mengatasi ancaman cyber. Pengembangan kebijakan bersama, fungsinya untuk membangun kebijakan yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan relevansi dan penerimaan oleh semua pihak. Yang ketiga, tindak lanjut penegakan hukum, berbagi informasi, sumber daya antar lembaga penegak hukum untuk menindak kejahatan cyber secara lebih efektif. Baik, untuk slide ke-13 dilanjutkan oleh Bapak. Oke. Slide 13 Adi, silakan. saran aksi peningkatan literasi digital, dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital melalui pelatihan dan kursus. Penyusunan kebijakan yang inklusif melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam perumusan kebijakan perlindungan data. Penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus cybercrime, termasuk penyediaan alat yang diperlukan. Pengembangan teknologi keamanan, kewajiban bagi penyedia layanan TIK untuk terus meningkatkan teknologi keamanan data pengguna. Next. Kesimpulan, perlindungan hukum bagi pengguna TIK sangat mendesak untuk menciptakan kepercayaan dan keamanan dalam beraktivitas di dunia maya. Meskipun kerangka regulasi Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP telah tersedia, tantangan seperti kekurangnya kesadaran hukum dan kelemahan penegakan hukum masih perlu diatasi secara kolektif. Edukasi dan sosialisasi yang efektif serta kerjasama antar berbagai pihak menjadi kunci utama dalam memastikan pengguna TIK dapat beroperasi dengan aman dan nyaman di dunia digital. Terima kasih. Mungkin dari kelompok 7 segitu saya kembalikan ke moderator. Silakan, Oh Pak ya, ada Moderator. satu dari Pak Ketua nih. Kesederhanaan adalah tentang menciptakan ruang yang memancarkan kedamaian dan ketenangan. Desain minimalis seringkali memberikan kejelasan dalam fungsi dan bentuk. Salam, Ketua Susilo. Intermezzo, Pak. Ya, siap. Silakan kembalikan ke moderator. Pak. Oke, baik. Slide-nya tolong ditutup dulu lagi. Oke, baik, Pak. Baik. Ya, di Oke. close dulu. Baik. Kita langsung saja diskusi. Silakan yang mau bertanya atau memberikan saran kritik terhadap makalah dari teman-teman kelompok 7. Ini bicara tentang perlindungan TIK ya, pengguna TIK. Ini ada Risen. Jadi riset hand, silakan Risen. Baik, terima kasih Pak dosen, terima kasih teman-teman kelompok 7. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada upaya daripada kelompok 7, saya agak bingung ya. Isi daripada yang kelompok 7 jelaskan itu mirip-mirip dengan kelompok 6. Padahal judulnya perlindungan hukum bagi pengguna TIK. Saya di pengguna TIK. Saya pengen tahu perlindungan hukum apa yang disediakan kepada saya dan pasal berapa di undang-undang berapa gitu. Kan saya pengguna TIK. Apakah pengguna TIK itu sama dengan konsumen contohnya? Kalau kita kan ada undang-undang perlindungan konsumen. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan dijawab. Pak William, monggo dijawab, Pak. Baik, selamat malam. Silalahi, Horas, Fauzi Jumal, silalahi tadi ya.
Mungkin kalau salah tolong dikoreksi Pak dosen. Ya, Nah, lanjut. untuk penggunaan itu kan setiap itu sudah diatur apa yang dibacakan oleh kawan-kawan tadi itu sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Untuk spesifik lagi telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, yang mana Undang-Undang ITE itu mengatur berbagai aspek. Maksudnya terkait informasi dan transaksi elektronik termasuk pelindungan data pribadi, termasuk lagi ngomong itu juga pengguna TIK kan, pengguna. Nah, itu sudah sudah diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Begitu kira-kira, Le. Mohon maaf, mohon penjelasan, mohon pencerahannya Pak dosen. Jadi kita juga di situ termasuk. Gitu. Terima kasih. Bagaimana Pak Santiamer? Saya belum ini ya. Kalau tadi Bapak sebutkan data-data itu kan bukan itu kan memang di sana harus dilindungi. Ini kan judulnya ini perlindungan hukum bagi pengguna TIK. Saya ini pengguna TIK. Perlindungan hukum apa yang saya peroleh gitu loh. Itu yang saya tanya konkretnya. Saya ini pengguna TIK sekarang nih. Saya kan harus dilindungi sebagai pengguna TIK. Dilindungi terhadap apa? Kalau data pribadi saya memang iya kan ada undang-undang ITE, data pribadi saya. Mungkin perjanjian, e-commerce, dan lain sebagainya. Tetapi perlindungan hukum bagi pengguna TIK. Nah, berarti saya pengguna TIK. Perlindungan hukum apa yang saya peroleh? Itu yang saya tanya, sesuai dengan judul daripada presentasi teman-teman kelompok 7. Terima kasih. Izin menambahkan, Pak. Mungkin Ya, perlindungan silakan. TIK yang Pak Santiamer tanyain adalah perlindungan pengguna ya, Pak ya. Kalau saya bisa, ini mohon dikoreksi Pak dosen. Kalau saya Ya, baca lanjut. untuk perlindungan TIK ini, satu untuk keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan, Pak. Kemudian enskripsinya, teknik untuk melindungi data dengan mengubahnya menjadi kode yang tidak dapat dibaca. Kemudian antivirus perlindungannya, perangkat lunak untuk mendeteksi dan menghapus virus komputer. Ini saya baca secara Google ya Pak ya. Kemudian untuk yang perlindungan secara autentik, proses verifikasi identitas pengguna untuk mengakses sistem atau data. Mungkin itu Pak yang mungkin bisa saya tambahkan. Mohon penjelasannya Pak dosen kalau ada yang kurang-kurang. Baik, ada lagi yang menambahkan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 7, silakan. Kita diskusikan. Nggak penting benar, yang penting Anda interaksi. Ada tambahan dikit Pak. Ini perlindungan Oh, boleh. TIK-nya sangat penting Ya. untuk melindungi informasi yang sensitif dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Itu Pak. Jadi mungkin suatu aplikasi, suatu media ini benar-benar dijaga sensitivitasnya agar tidak biar bisa pengguna itu percaya terhadap si aplikasi ataupun media itu Pak. Gitu. Ya. Jadi ada sistem yang emang mendeteksi bahwa perlindungannya di situ si pengguna medianya. Terima kasih Pak dosen. Sama Pak Baik. Santiamer, silakan. Masih ada yang mau menambahkan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 7 Izin tadi Pak, ada. mau tanya satu Pak. Boleh, Izin Pak, silakan mau Pak tanya. Juli. Izin Pak. Kenapa? Ya, tadi kan pertanyaan apa? Ini menyambung aja sebenarnya. Pertanyaan Pak Santiamer Silalahi tadi kan perlindungan apa yang saya dapatkan sebagai pengguna TIK, begitu kira-kira ya. Tadi dijelaskan dengan undang-undang ITE dan segala macam. Saya hanya bertanya gini aja. Perlindungan hukum bagi pengguna TIK di Indonesia menurut kelompok 7, apakah sudah memadai yang disiapkan oleh negara berdasarkan undang-undang itu segala macam? Itu aja. Perlindungannya apakah sudah memadai? Terima kasih. Oh, jadi ini masih ada korelasinya ya. Tadi saya pikir tadi mau memberikan tanggapan, ternyata bertanya ya. Jadi saya kasih kesempatan. Jadi begini, tadi kita selesaikan dulu Julia, Rogers. Oke, brother. Ini kita selesaikan dulu. Tadi ada pertanyaan konkret perlindungan hukum itu seperti apa. Kemudian direspon dari teman-teman kelompok 7 by Google tadi. Nah,
persoalan itu mau ditanggapi nanti Pak Santiago, saya belum persilakan gitu ya. Oke, tapi nantilah kira-kira anggaplah sementara itulah kira-kira penjelasan keterangan dari teman-teman kelompok 7. Nah, sekarang baru kita masuk ke Julie Rogers nih untuk sesi tanya jawabnya, begitu ya. Nah, tadi Anda tanyakan apa namanya? Sejauh mana apa? Coba Perlindungan poinnya apa hukum tadi? di Indonesia, Pak. Perlindungan hukum di Indonesia. Ya. Bukan begitu, Terkait dengan Pak Juli, pertanyaannya diulang, mohon. Apakah perlindungan hukum Memadai bagi apa pengguna enggaknya? TIK di Indonesia Belum memadai. menurut kelompok Udah 7 memadai apa apakah belum sudah gitu kan Pak ya? memadai Pak Juli ya? disiapkan oleh negara? Perlindungan hukumnya dari negara ya. Apakah sudah memadai untuk pengguna TIK? Demikian. Oh, ya ini subjektivitasnya apakah sudah maksimal atau tidak maksimal kira-kira begitu atau optimal. Oke, Ya, begini. silakan. Ya. Oke, saya tambah satu dulu Pak sebagai contoh. Misalnya kalau kita kena scamming atau apa online, kalau kita ke polsek itu tidak tersedia, mungkin harus di Polda baru bisa. Nah, seperti apa ini negara, kesiapan negara untuk melindungi kita pengguna TIK? Seperti itu kira-kira. Ya oke, silakan teman-teman kelompok 7 ini sederhana sebenarnya nih. Kalau Anda simak pertanyaannya ya kan. Di awal juga saya sudah sampaikan bahwa penegakan hukum kan lemah udah. Kira-kira gitu kan. Jadi ada kesinambungannya sih. Tapi nggak apa-apa. Silakan teman-teman kelompok 7 direspon. Tidak penting benar, tetapi harus ada interaksi. Oke, silakan. Izin tanggapi Pak dosen. Hengki Jimmy dari kelompok 7. Ya, kalau Bukan memperluas lagi nih pertanyaannya. Oke, kelompok 7 silakan. Pak, menanggapi yang tadi Pak, pertanyaan dari tadi yang kalau saya jawab lihat Anda di off kameranya dulu Pak, biar belum tersedia Pak, karena kan tadi juga di presentasi tadi memang kita masih SDM kita masih belum cukup Pak untuk pengamanan baik menanggapi laporan dari perlindungan TIK itu Pak. Demikian Pak. Mungkin ya tadi Durana mungkin kalau untuk di tingkat Polda aja itu juga baru di Polres lah. Kalau di Polsek belum Pak. Memang belum, faktanya di lapangan itu belum Pak. Demikian Pak. Terima kasih Pak dosen. Ya. Jadi intinya ini sangat minim lah sarana dan fasilitas atau unit itu yang menangani, mungkin di tingkat Polres atau tingkat Polda ya. Baru ada namanya unit cybercrime ya. Begitu maksudnya ya. Dosen. Iya, baik. Ada lagi nggak yang menambahkan sebelum kita close nih? Ada dari kelompok Izin Pak, Abi? Pak dosen. Menanggapi Pak dosen, Izin Pak dosen. menambahkan aja ini secara logika aja. Iya, Mungkin iya, terkait hukum, terkait tadi perlindungan hukum apa namanya yang Pak Juli tanyain itu memadai apa belumnya? Ya menurut saya belum sih Pak, karena masih banyak apa namanya hukum-hukum yang emang belum terselesaikan di medsos ini. Banyak hoak ataupun banyak judul atau apa penipuan-penipuan yang belum selesai malah marak ya gitu kan. Kecuali viral baru ditindak Pak. Kalau viral baru diselidiki benar-benar. Tapi kalau nggak viral biasa-biasa yang receh-receh dibiarin gitu Pak. Jadi hukumnya belum memadai di Indonesia, belum benar-benar ditanganin dengan apa namanya jelas gitu. Mungkin itu tambahannya Pak. Pak dosen, Pak Juli. Harus no viral, no justice ya. Ya, kalau udah viral baru itu. Viral no justice Pak, benar. Iya benar Pak. Apa? Sebentar, siapa lagi izin mau Izin kemana? Pak. Siapa? Izin. Ya. Pak Frans, ya silakan. Frans. Iya Pak, menyambung diskusi kita Pak ya. Tadi tentang perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi ya, atau TIK. Ya. Tadi kita udah sepakat bahwa perlindungan hukum kita itu sangat lemah. Dan memang sangat amburadul. Sangat amburadul. Jadi kalau menurut teman-teman kelompok 7, perlindungan hukum kita ini kan lemah dan amburadul. Kira-kira menurut teman-teman saya kelompok 7, apa kira-kira solusi yang harus kita buat ke depannya? Kira-kira begitu Pak, tolong dijelaskan apa solusinya kira-kira? Hadirnya pemerintah Pak di situ, izin.
hadirnya pemerintah mengawasi, mungkin di Komdigi ya lebih diperketat lagi, teknologinya mungkin untuk penyaringannya lebih bagusin lagi gitu loh, sehingga berita-berita yang emang hoak atau berita-berita yang nggak pantas itu yang ada di media sosial ya itu tidak ada di masyarakat gitu. Hadirnya pemerintah sih Pak, kalau menurut saya, itu menurut saya ya Pak. Mungkin kalau ada yang lain, monggo ditanggapi. Kalau menurut saya hadirnya pemerintah itu harus di depan. Jangan sampai kata Pak dosen waktu lalu itu, kita ini ada yang menunggangi gitu, baik itu secara politik, baik itu mungkin kepentingan gitu loh. Gitu. Terima kasih Pak. Mungkin itu kalau menurut saya. Silakan Ada Pak, lagi teman. takut salah atau keliru. Ya, Boleh Dari satu kelompok pertanyaan Pak? 7. Satu lagi pertanyaan Pak? Sebentar, kita selesaikan, clearin dulu ini ya, kita Baik, clear Pak dulu dosen. ini. Oke, masih ada yang mau menambahkan terkait dengan solusi nih? Ini ditanyakan solusi. Apa solusinya kalau penegakan hukum kita lambat, lelet dan seterusnya? Apa solusinya? Kan itu pertanyaannya ya. Apa solusinya gitu? Ya Benar kita Pak dosen, utas benar. ya. Iya, Benar ya. Pak. Nanti kita bicarakan. Ada lagi yang mau menambahkan nggak? Kalau tidak ada, baru kita masuk ke ini ya. Ini udah jam 9 lewat, udah hampir 2 jam kita kuliah nih. Agak menarik nih, benar. Udah injury time. Pak dosen Iya, izin sambil merokok boleh nggak Pak dosen? boleh. Injury Tapi time. di off kameranya ya. Ya, Siapa siap. tahu ada yang Op tidak ya. sepakat nih. Ya. Siapa biar- tahu ada yang tidak sepakat dengan leluasa itu gitu. Kalau saya nggak ada masalah. Mau berpelukan Anda juga di depan saya nggak masalah buat saya. Oke. Oke. Silakan. Cukup nggak ada tambahan lagi dari teman-teman kelompok 7 terkait dengan solusi tadi. Kalau penegakan hukum di negara kelompok kita ini lain kali lemah. ya Pak ya? Gimana Prisko? Dari kelompok lain kali ya menanggapi Nanti solusi ya. dulu kalau misalnya sudah buang handuk kelompok 7 baru Anda naik Siap, ring. siap, Pak. Siap, Ya. siap, Pak. Kalau kelompok 7 sudah buang handuk, Anda baru naik ring lagi gitu. Oke, kelompok 7 nggak ada lagi yang mau menambahkan? Kelompok cuma menambahkan sedikit aja Pak. Tadi kan hadirnya ditambahin sama Pak Abi tadi, hadirnya pemerintah, tambahan berikutnya tuh kesadaran masyarakat itu sendiri Pak sebetulnya. Kesadaran hukum sendiri. Ya. Enggak. Ini kan bicara penegakan hukumnya, berarti oknum lembaganya, lembaga dan personnya. Iya, benar Pak dosen, benar. Ya. Ini kan misalnya dia bicara tentang kalau misalnya Anda melapor di Polsek, di Polres, di Polda, di Mabes. Situ kan agak lemah, agak lelet, agak lama. Nah, Iya, ini benar Pak dosen. kan kalau begini ceritanya di Indonesia kira-kira apa solusinya Ya itu biar tadi, Iya, no siap. viral, no justice Pak. No Iya, viral, no justice. bukan. Apakah kita tambahkan gajinya, salary-nya biar honornya tinggi, biar cepat bekerja, kita kasih fasilitas, suruh kawin lagi misalnya. Suruh kawin lagi, silakan yang belum nikah lagi, yang sudah nikah silakan nikah lagi. Kan kesejahteraan kan, itu mungkin. Kalau saya ya, biar cepat nih. Kalau solusinya, tetapi itu juga bukan suatu jaminan, nggak ada garansi juga itu. Tetapi paling tidak kesejahteraan anggota kepolisian penegak hukum itu perlu. Nah, baru-baru ini kan Presiden juga menaikkan gaji hakim kan, tujuannya itu biar tidak ada gratifikasi, nggak ada penyuapan. Tetapi kan masih ada juga yang disuap. Jadi ini memang bukan suatu solusi yang absolut atau permanen, tetapi paling tidak kesejahteraannya itu mungkin dipikirkan fasilitasnya. Jangan dikasih perumahan asrama polisi, asrama tentara tiba-tiba digusur lagi kan sakit lagi nih orang kan. Nah, ini yang perlu. Jadi mungkin ada solusi yang paling bagus, paling tidak begini. Kalau saya solusi yang paling tepat adalah kita membuat efek jera itu sanksi pidananya harus berat. Misalnya begini nih, kan biar nggak pasal karet nih, kan kita bicara penegakan hukumnya nih. Kalau proses penegakan hukumnya berarti bicara institusi dan oknumnya. Kemudian kalau bicara penegakan hukum saling terkait antara kepolisian, kejaksaan, kehakiman dengan advokat. Ya ini harus dipahami dulu kalau bicara penegakan hukumnya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana?
Walaupun ini juga bukan saja jaminan, tetapi paling tidak ada efek jerah. Misalnya dulu saya ingat dulu itu sebelum reformasi, Jaksa Agung itu Baharudin Lopa almarhum itu mau ditampilkan tindak pidana korupsi itu ditampilkan manusianya. Nah sekarang udah ditampilkan nih pakai rompi kuning kan, tapi masih pakai masker gitu loh. Mestinya harus dibuka total gitu. Kalau perlu buka bajunya di situ. Apa ada apa di situ gitu loh. Nah itu ide Baharudin Lopa tahun 80-an. Nah, itu idenya beliau untuk almarhum Jaksa Agung pada saat itu ya, di era apa namanya? Kalau nggak salah di era Pak Harto di ujung kejatuhannya 97. Nah, ini sekarang dipraktekkan oleh KPK, ditampilkan di depan. Itu di era itu udah ada. Artinya apa? Solusinya biar cepat, pertama kesejahteraannya dulu. Ya, fasilitas dan kesejahteraannya sesuai dengan kepangkatannya. Baik itu Bocor. baik Bu Elizabeth baik bocor. baik itu penegak hukumnya kah, baik itu sarana dan prasarana yang begitu, baru kita bicara tentang sanksi pidananya. Sama kayak korupsi. Kalau korupsi ada yang didor, dieksekusi sama dengan narkoba sama teroris, saya yakin tidak ada lagi OTT. Tapi ini kan tidak. Anda korupsi 300 triliun, cuma 4 tahun bos. Saya juga mau dong. Kan begitu. Tetapi kalau ini langsung dieksekusi mati karena kita hukum positif masih menganut itu, maka saya yakin begitu ada contoh satu kepala daerah, entah bupati, gubernur, atau menteri yang dieksekusi mati akibat dari tindak pidana korupsi, maka tidak mungkin akan ada korupsi yang merajalela saat ini. Tetapi ini tidak. Anda triliunan mengambil duit negara atau merampok duit negara hanya 4 tahun, 2 tahun, 7 tahun. Dapat remisi lagi, dapat remisi, pengurangan hukuman dan seterusnya. Udah pula kita nggak tahu. Tiap malam minggu dia karaoke, tiap malam minggu dia kemana kan. Tetapi kalau didor selesai. Nah itu maksud saya. Kenapa? Tindak pidana korupsi itu adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kan begitu, maka harus diperlakukan juga luar biasa dan rumpunnya itu masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, tindak pidana khusus. Apa itu? Narkotika, teroris, korupsi, TPPU, apalagi tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Ini kan masuk rumpun extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Dan sudah ada contohnya rumpun ini, Freddy Budiman narkotika, teroris Iman Samudra CS, udah didor semua. Mestinya harus didor juga ini koruptor, selesai urusan. Percaya saya. Itu bicara penegakan, itu bicara penegakan hukum yang benar. Kalau nggak mau ya cabut dulu dong hukuman mati kita di Indonesia. Sepanjang itu masih berlaku, masih ada hukuman mati itu. Oke? Tapi Pak, kasus Freddy Budiman itu Pak menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat itu Pak. Saya tidak bicara spekulasinya, tapi bicara rumpunnya. Rumpun extraordinary crime, kejahatan luar biasa itulah narkotika, teroris, TPPU sama korupsi. Mestinya kita harus adil dong. Tindak pidana korupsi harus dor juga. Kalau nggak mau, keluarkan dari rumpun ini, kelasnya ini gitu loh. Baru bicara fair. Tapi sepanjang itu masih bahwa dikatakan kalau Anda belajar tindak pidana khusus itu, pitsus itu adalah korupsi, narkotika, teroris, sama TPPU. Jika ada peristiwa seperti ini, ya selesaikan. Sama dengan kejadian Imam Samudra sama Freddy Budiman. Selesai. Itu bicara tidak pandang bulu ayam, bulu ketek, apapun kita harus dor. Kan bicara penegakan hukum. Kan begitu, tapi kita terlalu luas nanti ke sana. Nah, kita kembali ke konsep. Betul Pak Dosen. Kita kembali ke konsep. Tapi kenapa ya Pak Dosen undang-undang itu tidak diberlakukan? Bukan tidak diberlakukan. Itulah kita bicara penegakan hukumnya lemah. Dia masih pandang bulu ayam, bulu ketek, sampai bulu apapun itu dia nggak ada tebang pilih di situ. Kalau mau bicara penegakan hukum yang benar itu tadi. Anda eksekusi Nusa Kambangan Freddy Budiman narkotika, pasti kita sepakat. Anda eksekusi mati Imam Samudra CS
di Nusa Kambangan, selesai. Korupsi harus begitu juga, kirim Nusa Kambangan, jangan ke Sukamiskin, kirim ke Banyak Nusa. Pak. Kalau yang Harus dikirim juga. Setuju Selesai Pak dosen, urusan. itu merusak negara itu. Setuju, Sedang- setuju Pak dosen. Dan memang Iya. pendapat saya, pandangan saya, Ah, kita ke depannya harus negara ini melakukan reformasi hukum dan setuju. melakukan penegakan hukum Iya. dengan Iya. sangat efisien dan Tegas. sangat baik bagi pelaku hukum, penegak hukum yang mencoba-coba mempermainkan hukum. Kira-kira begitu Pak. Setuju Pak dosen. Sedangkan Tapi ini masalah korupsi ini mengakar Pak dosen di Indonesia. bukan. Jangan dulu, Bu- jangan tarik. Benar, tetapi kalau sudah ada contoh, jangan kan gitu. Narkotika saja itu sudah ada dihukum mati, tapi masih tetap juga ada di mana-mana. Kenapa? Kenapa? Karena memang ini terpelihara. Itu perbedaannya di situ kan. Ini dipelihara sama oknum. Tetapi kalau yang saya mau maksud, saya belajar begini. Ada namanya mata kuliah pidana khusus. Pitsus. Pitsus itu sama pidum berbeda. Kalau pidana khusus itu adalah tindak pidana khusus. Seperti apa tindak pidana khusus itu? Korupsi, narkotika, teroris, TPPU, tindak pidana pencucian uang. Oke. Nah, 4 poin ini hanya 2 yang sudah ditegakkan hukumnya. Apa itu? Narkotika dan teroris. Freddy Budiman didor di Nusa Kambangan, Imam Samudra CS didor di Nusa Kambangan. Selesai. Tinggal ini yang belum terjadi. Sementara korupsi. Jangankan kita selesai secara eksekusi, masih juga merajalela narkotika itu. Apalagi korupsi yang sudah melemahkan segala macam. Tetapi kalau ada satu example-nya, satu contoh saja sudah didor, saya yakin bupati wali kota tidak mau melakukan itu. Yakin saya. Percaya. Tetapi lihat Pak, Anda korupsi, korupsi 1 triliun, 2 triliun, Anda cuma dapat 2 tahun. Mau nggak? Saya juga mau dong, daripada saya ngajar 40.000 per SKS, capek. Iya kan? Iya. Ya, kita juga mau, Pak. Kalau ada celah itu, ruang itu, Anda mau nggak 3 triliun, 4 triliun, Anda cuma didapat 7 tahun, 5 tahun, belum potong remisi segala macam. Mau Pak Tapi dosen? kalau di Sabtu Minggu Nah nonton itu bioskop itu, Pak. Pak, Mau itu dong, Pak Bang. dosen yang bikin orang jadi lagi korupsi. Keluar Sabtu dari Minggu, begini, saya ada 2 klien saya di Sukamiskin, Bupati Musi Bayu Ana sama Bupati Bogor ya. Jadi saya tahu itu bagaimana perlakuannya, apa namanya, warga binaan atau pelaku tindak pidana di Sukamiskin itu. Jadi benar apa yang dikatakan Najwa Shihab itu benar, karena saya ada 2 gitu ya. Saya lagi mengajukan PK sebenarnya. Nggak apa-apa karena saya dibayar, saya ajukan PK, padahal korupsi kan. Nggak apa-apa, kita profesi kan. Ya. Jadi maksud saya begini, memang di sana perlakuannya sangat istimewa. Kalau saya mau bilang jujur, Sabtu Minggu itu enggak Pak, Sabtu Minggu itu malah keluar dia karaoke, dia menemui istri pertama, istri kedua, istri ketiga gitu loh. Kan kira-kira tiap begitu. hari Pak dosen ya? Enggak, Sabtu Minggu aja, weekend keluarnya itu pakai ambulans, seakan-akan sakit, mau dirawat di rumah sakit di luar Sukamiskin. Biasalah modus. Ya, nggak usah kita sampai ke situ ya, terlalu luas nanti kalau mau bahas itu nanti suatu waktulah kita ketemu sampai kita bicara tentang itu. Nah, kita kembali ke konsep dulu nih, karena ini udah lelah, jadi kita kembali begini. Jadi apa tadi perlindungan hukumnya itu begini, kan kita berkotak-katik dengan perlindungan hukumnya. Nah, kalau bicara perlindungan hukum yang konkret itu, seperti yang disampaikan adalah bentuknya adalah kepastian hukum. Harus. Jangan remang-remang, jangan abu-abu gitu loh. Tapi harus kalau bicara kepastian hukum, bicara tentang perlindungannya kan tentunya Anda melakukan aktivitas melalui transaksi elektronik. Kan begitu kan? Pasti itu. Nah, perbuatan ini pasti melalui memberikan dampak hukum. Nah, dampak hukumnya itu bagaimana bentuk perlindungannya? Bentuk perlindungannya itu adalah kepastian hukum. Jangan abu-abu.
Nah, itu kata kuncinya di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, saya pikir ini cukup kita perkuliahan pada malam hari ini. Kalaupun ada yang kurang jelas, nanti kita perjelas setelah UAS, setelah UTS tentu ya, kalau setelah kira-kira begitu ya. Nah, untuk itu Siapa? kita beri aplaus dulu sama teman-teman kelompok 7. Terima kasih. Nah, kemudian Teman-teman. ini 62 orang. Karena Anda melakukan tepat waktu dan on time 7 kelompok selesai sebelum UTS, maka saya juga harus apresiasi Anda. Gitu ya? Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Iya, apa bentuk apresiasinya? Ya, saya berikan Nilai, Pak. kira-kira Nilai apa? Dong. Amin aja Belum, Pak. masih Mas Iksan. panjang ceritanya. Gimana Mas Iksan? Ya, silakan Nilai apa? Nilai apa? Silakan lanjut Pak, mendengar. Jadi saya kasih apresiasi itu kisi-kisi dan gizi. Itu dong. Boleh Pak dosen. Nah, kalau bilang soalnya aja Pak, orang saya belum buat soalnya, kenapa saya mau bikin ini? Kalau begitu jawabannya aja Pak, jawabannya boro-boro bikin jawaban, soalnya aja belum gitu. Nah, Soalnya ya mau gitu ya. di grup ya Pak dosen ya? Jangan. Kenapa? Soalnya dikirim di grup ya Pak dosen? Enggak dong, di admin dong. Kita bikin sama-sama aja sekarang Pak. Iya. Aja Mas Iksan. Bentar, saya berpikir dulu sejenak kira-kira kisi-kisinya apa. Berarti kira-kira kisi-kisinya apa nih Pak dosen nih? Ini baru mau disampaikan. Ini baru mau disampaikan. Beri kesempatan Pak. Sabar dulu lalai. Bagaimana pula kau lain? Ngopi Bang Prian. Siap, laiku. Brother Iksan. Begini, pertama itu soalnya nggak banyak, 217 nomor. Oh, banyak ya, Waduh. Pak. Enggak lah. Enggak lah, masa banyak? Kan ini 1,5 jam, satu soal bisa 2 menit Anda kerjakan. Kalau ada buntutnya mah panjang, Pak. Apa? Kalau ada buntunnya mah panjang, Pak. Nggak cukup 2 menit, Pak. Enggak. Itu maksudnya biar Anda tidak terlalu banyak melihat ke Google, jadi pemikiran Anda langsung gitu loh. Ya kan? Enggak, Pak. Paling lihat handphone, Pak. Nggak lihat Google kok. Ya sama lah itu. Handphonenya kan ada di Google. Aduh. Google-nya ada di handphone, Pak. Oh iya ya. Ini kalau bicara ini pertama, ini mata kuliah apa sih? Lupa saya. Kriminologi. Telematika. Telematika. Telematika, Pak. Telematika Pak dosen, telematika. Telematika Bapak ganteng. Kayaknya jawabnya juga lupa Pak dosen nantilah. Udah Gini. semuanya lah kata Bapak kan. Soalnya juga ya. kayaknya lupa Pak dosen ngasih. Kita langsung penilaian aja, Pak. Begini, jadi yang pertama itu Anda pelajari dulu tugasnya ini, karena di tugas masing-masing kelompok ya, karena di situ ada terkait tentang apa namanya, ada soal 1-2 soal di situ. Oke. Nah, kemudian saya itu banyak meminta tentang pendapat pribadi Anda, bukan pendapatan. Kalau pendapatan buat istri Anda, buat anak Anda aja. Tapi saya butuh itu pendapat Anda, bukan pendapatan. Kalau pendapatan kasih keluarga. Tapi saya butuh pendapat Anda. Misalnya begini. Hubungan telematika dengan HAM. Tapi saya bukan minta definisinya. Contohnya seperti apa peristiwa hukumnya. Oke, paham ya? Jadi Paham Pak dosen. hubungan telematika dengan HAN atau ATN misalnya, atau apa namanya, administrasi negara atau perikatan. Bukan definisi yang saya minta, tetapi saya minta contohnya seperti apa kasusnya. Oke. Nah, kemudian masalah data pribadi Anda. Nah, seperti apa konkretnya data pribadi itu? Udah itu sederhana kan? Kemudian saya bicara lagi tentang mungkin
penyelesaian sengketanya, tapi bukan non litigasi dan litigasi. Seperti apa uraikan? Kalau litigasi itu seperti apa, non litigasi seperti apa? Siap, Bapak. Gitu ya. Dan itu peruntukannya litigasi apa? Kalau non itu untuk apa? Pidana perdatanya. Itu ya. Oke. Baik, Bapak. Siap, Udah Bapak. berapa itu? Udah 3 soal tuh. 3 soal, Pak dosen. Udah banyak itu Pak. Udah 3 apa 4 tuh? Ya kan? 3, Pak. 3. Kemudian perikatan, hukum perikatan. Ini kan masih dasar-dasar semua nih. Perikatan itu kaitannya telematika jika terjadi dalam bentuk perikatan, dalam bentuk apa di dalam elektronik itu. Baik, Bapak. Siap, Bapak. Nah, kemudian tadi yang terakhir kita diskusikan. Apa itu? Perlindungan data sama peranannya. Nah, sama pelajari sekali lagi saya minta tolong dibaca tugasnya per kelompok. Baik, Paham Bapak. ya? Siap, Bapak. Paham, Oke, untuk itu saya bilang tadi tolong materi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu di-share di grup biar Anda saling bisa melihat situ, karena saya khawatir Anda tidak tahu kelompoknya sendiri gitu loh. Itu saya pertanyakan nanti di ujian nanti. Apa judul kelompok Anda, terus resumenya seperti apa? Iya dong. Kan kita uji namanya. Nah, dan ini masih mites UTS, masih panjang perjalanan. Nanti di akhir UAS baru kita akumulasikan. Begitu ya, cukup ya? Izin Pak dosen, sebentar Pak, izin Pak, sebentar Pak. Mohon maaf Pak, izin Pak dosen. Ya. Izin Pak. Iya, silakan. Mau Pak kemana? dosen, ini kan saya dengan Pak Pransata Ngambarita, cuman saya udah WA tadi dengan Pak Ketua. Izin Pak, begini Pak, saya kan sudah bergabung di sini mulai dari sesi 4, kalau enggak sesi 3. Tapi cuman saya belum masuk di kelompok mana Pak, saya bingung. Teman-teman, saya belum ada kelompok. Seharusnya kan harusnya di terakhir itu kelompok 7 Pak, tapi saya belum masuk. Di sana Pak. Gimana itu Pak dosen? Sebentar. Tolong komunikasi sama Pak Hari, ketua kelasnya ya. Jangan berhubungan. Kalau berhubungan Anda LGBT nanti. Tapi tolong komunikasi sama Pak Hari ya. Siap Pak dosen. Siap. Silakan komunikasi sama Pak Hari biar dia bisa. Nanti masuknya 281 ya Bang Prian. Ya, cukup ya. Ada lagi? Pak dosen. Untuk Ya, tugas Abi. UTS-nya tadi per kelompok kan jawabnya apa perorangan Pak Enggak dosen? dong. Kan Anda ujian perorangan lah. Kan Anda ujian kan perorangan. Iya. Boleh, Dan itu saran mungkin Pak dosen per kelompok dan itu Cuma itu materi kelompok 1 sampai 7 tadi di-upload lah di ini ya, di grup ya. Grup biar buat bahan. Cukup ya. Mudah-mudahan Cukup ya. Cukup, mudah-mudahan saya nggak berubah pikiran karena soal saya belum buat. Kan itu intinya. Jangan berubah dong Pak. Iya. Jangan berubah. Siapa tahu. Aman Pak, di copy Pak, soalnya Pak, aman. Pak dosen. Takutnya Pak dosen Tapi dalam bikin konteks soalnya nanti setelah UTS lagi. Bukan, siapa Kalau tahu, Pak Amin siapa- itu A semua Pak. Ya, siapa tahu saya tadi kasih kisi-kisinya itu begitu saya buat soal bukan yang saya berikan tadi itu, kan begitu. Karena pasti berbeda. Saya ada 3 kelas hukum telematika. Pasti berbeda-beda soalnya. Iya dong, kan begitu. Tapi saya ingatkan ini kelas hari Kamis jam kedua gitu ya. Nah, soal itu tadi soalnya. Kan besok saya ngajar lagi tuh hukum telematika di kelas yang berbeda gitu kan. Oke. Yang on cam Jadi- dapat A ya Pak dosen, dapat plus. Takutnya ditukar lagi soalnya Pak dosen. Nah, Bingung deh. Bagaimana? Enggak. mudah-mudahan Pak tidak Ahmad salah Wahyudi nggak memberikan kelihatan ya. Pak Ahmad Wahyudi. Iya. Pak Ahmad Wahyudi muncul dong. Kira-kira begitu ya, cukup ya? Ya. Oke. Saya mau Kamis ditaruh dari presentasi. Rabu lagi. Ya. Baik. Pada saya. Baik, saya langsung presensi ini 61. Tolong Pak Hari di screenshot dulu gitu ya, biar nanti kalau ada yang terlewati saya bisa melihat di screenshotnya. Ya, oke, Iya, Pak. ketua kelas gitu ya. Ya. Ada Pak Hari
Kalau yang sudah dipanggil boleh meninggalkan arena permainan. Silakan. Ya. Siap. Kalau sudah dipanggil biar nggak kredit nih karena ini ada 4 lembaran nih, ada 62 ini. Anda terlalu padat Siap, merayap. siap Pak dosen. Over Siap, Pak capacity dosen. nih. Iya. Untuk Siap, Pak aja dosen. kita di Zoom. Oke ya. Jadi ada Siap, Pak Fahri dosen. Salahuddin, Santi Amer, Agus Baruli, Hakim, Fauzi Pak dosen. Jumal, Prisco Sibarani, Adam Lokabali, Nur Pak dosen. Wahyuni, Jendangena, Abi Hakim sudah Pak dosen. Fran Rabika, ya, Hadir, Pak, Samuel hadir. Eka Saputro, Saharudin, Hesti Simatupa, Hadir, Tri Pak. Ayu Rizka, Hadir, Pak. Budiman, Frans Atan Ambarita, Roni Sohoka, Hadir Pak. Dian Juniawan Herianto, Hadir, Pak Juli dosen. Rojes Sitinjak, Hengki Jimmy, Iya, Pak. ya, Santrak Rahantuk Nam, Hadir, Pak. Abi Hakim Al-Iman, Siap, hadir Pak Ahmad dosen. Ahmad Wayudi, Hadir. kemudian Muhammad Ihsan. Hadir Pak, hadir. Yes. Kemudian siapa nih lagi? Rudi Darwin, Hardiman Radot Raja Gugo, Hadir, Pak. Suherman, Stefani Hadir Maria Rudi, Pak. Putri. Yes. Hadir, Bapak. Anda kalau sudah dijauh, saya di laptop saya kecontreng tuh hijau gitu loh. Ya, teman 86 berarti situ kan tulisannya 86 gitu. Oke. Siapa lagi tadi? Frans Atan sudah, Roni Solika sudah, Ahmad Wayudi, Muhammad Iksan sudah, Rudi Darwin, Rumah PA, Suherman, Stefani Maria Putri sudah, Maria Lestari, Hadir, Pak. Cornelis, Hadir, yes. Pak. Ya, Cornelis Kili-Kili. Kemudian Rizka Putri Lorenzius, Pak dosen. Ananda. Ya, Laras Dewi Rianti. Hadir, Joni Douglas. Feni Nasution. Oke. Hadir, Pak. Raveska Grace Surlia. Sudah? Ada lagi yang belum? Saya belum Pak, Saya, Pak. Elizabeth. Ya, Pak, sebentar. Elizabeth. Belum, Pak. Ya, sebentar. Mika belum di sabar. absen, Pak. Ya, sabar. Saya masuk ke lembaran Pak, belum Pak. berikutnya. Jeffrey Riksa, Pak. Ya. Suherman, Rica sudah, Ravenska, Grace Surliana, oke. Romanus Indra Abadi. Anwar Riko Simanjuntak. Mira Ayu Gamurensi, yes. Hadir Pak. Ya, Sutrisno. Hadir? Ya, Sutrisno Ali. Iksan Wilasakti Hadir, Pak. Fauzan. Hadir. Ipa Meyer. Hadir, Pak. Kemudian Pizara Pinkan Huiriadi. Hadir, Pak. Yes. Wika Fertiana. Hadir, Pak. Rai William Franciscus. Hadir, Pak. Mega Nur Sapitri. Hadir, Pak. Yes, Muhammad Isnaini. Hadir, Pak. Muhammad Eka Putra. Sudah. Marwin Joshua Hadir, Simarmata. Ya. Sudah, saya pikir cukup ya. Belum Pak, Elizabeth belum Pak. Elizabeth Simanjuntak. Iya Ya. Pak. Ya. Rizal belum, Pak. Rizal, Pak. Terima kasih Pak. Irwan Nasir sudah ya, Laras Dirwiyanti. Yang buka Hadir, kamera Bapak. pasti, yang open kamera pasti saya sudah absen ya, karena di sini kecontren di laptop ya. Ya. Sudah ya, cukup ya. Ya, Jeffrey Terima kasih, Pak. Silumban. Ya, selalu, Ini Pak. baru ke Rizal, baru Pak. Belum kebuka. di absen, Pak. Mana Ya, Rizal? Pak. Pak Lorenzius, Pak. Muhammad Isnaini sudah. Siapa lagi yang belum di absen? Saya belum di absen, Pak. Rizal, Pak. Anwar, sudah Anwar ya. Alvin belum, Pak. Ya, Anwar sudah. Sudah saya boleh absen. keluar, Pak. Siapa lagi? Ya sudah, yang sudah di absen boleh meninggalkan arena permainan.
Oke. Terima kasih Pak dosen. Selamat malam. Terima kasih Pak dosen. Baik. Saya Cukup meninggalkan ya. semua arena permainan Pak Terima dosen. kasih Pak dosen. Selamat Ya, malam. semangat. Sampai ketemu minggu depan. Baik Pak.